Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatnya SMP Negeri 1 Bantaeng yang Ibu banggakan dan yang Ibu cintai? Ibu doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun kalian belajar dari rumah. Tetap tersenyum, tetap semangat walaupun belajar jarak jauh. Iya, kali ini Ibu sarankan dan tetap Ibu ingatkan jika anak-anakku sekalian keluar dari rumah tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Bila perlu, kalian gunakan hand sanitizer agar kita semua terhindar dari virus corona. Baiklah anak-anak hebatku, pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran matematika kelas 8. Ya, tentunya dengan materi yang berbeda dari yang kemarin yang Ibu ajarkan tentang relasi. Sekarang kita ada pada pelajaran fungsi atau pemetaan. Iya, kita sekarang sudah berada di fungsi. Masih dengan kompetensi dasar yang sama yang kemarin, yaitu 3.3 dan 4.3. Iya. Oke, anak-anak hebatku, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, memahami ciri-ciri fungsi. Yang kedua, memahami fungsi dan bukan fungsi. Serta yang ketiga, menentukan banyak fungsi yang mungkin dari 2 himpunan. Baiklah, anak-anak hebatku, kita akan belajar tentang apa sih fungsi itu? Fungsi adalah sebuah relasi yang memiliki aturan khusus. Jadi anak-anakku, fungsi itu adalah relasi, tetapi tidak semua relasi adalah fungsi. Bisa anak-anakku pahami? Oke. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan hanya satu anggota himpunan B. Kita lanjut dengan ciri-ciri fungsi itu sendiri. Ciri yang pertama, setiap anggota himpunan pertama dipasangkan tepat satu anggota pada himpunan kedua. Ciri yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan tidak boleh lebih dari satu. Ciri yang ketiga, setiap anggota himpunan pertama harus mempunyai pasangan di himpunan kedua. Dan ciri yang keempat, anggota himpunan kedua boleh tidak mempunyai pasangan di himpunan pertama atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Anak-anakku sudah paham? Oke. Semua ini ada di LKPD yang Ibu sudah bagikan minggu lalu. Jadi kalian buka kembali LKPD relasi dan fungsi pada halaman 10 sampai dengan halaman 17. Nah, sekarang kita ada pada karakteristik fungsi. Iya. Pada slide ini, dapatkah kalian memahami pesan yang diterima oleh anak tersebut? Pesannya seperti ini. Iya, lihat kan? Iya. Ini namanya sandi huruf. Iya. Kuncinya, perhatikan tabel, ada huruf besar sebagai kata kuncinya dan
sandinya itu ada pada huruf kecil. Ya. Kita coba temukan apa arti pesan pada kata yang pertama. Jadi kita lihat huruf N adalah kode K. Kemudian X adalah huruf U, Q adalah huruf N, F adalah huruf C, L adalah huruf I, Q adalah huruf N, B adalah huruf Y, dan D adalah huruf A. Sehingga pesan pada sandi tersebut berarti kuncinya. Kita lanjut dengan pesan pada kata yang kedua, OLKDW. Jadi kita lihat huruf kecilnya, kemudian kita perhatikan huruf besar yang ada di atas, maka OLKDW artinya lihat. KL berarti di, EDZDK berarti bawah. Ya, kita lanjut dengan sandi berikutnya yaitu SRW berarti pot. Dan sandi yang terakhir adalah PDZDU mawar. Maka pesan yang ditulis oleh orang tersebut terhadap anak itu adalah kuncinya lihat di bawah pot mawar. Bagaimana anak-anak? Matematika menyenangkan bukan? Ya, jadi permainan ini kadang ada di pengembangan diri pramuka kita, ya, pesan atau sandi menjadi sandi angka, ya. Oke, anak-anakku, kita lanjut. Ya. Misalkan kita mempunyai dua himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B A, B. Maka berikut ini beberapa relasi yang mungkin terjadi antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Iya, ada 20 contoh anak. Ini ada 20 contoh. Perhatikan, amati baik-baik ke 20 contoh ini, dan semua itu ada di halaman 11 LKPD kalian. Ya, ini adalah contoh relasi yang merupakan fungsi. Iya. Iya. Dari contoh 1 sampai 2 ini semua relasi, tetapi dari ke-20 relasi ini mana saja yang merupakan fungsi? Iya. Ingat bahwa anggota himpunan A 1, 2, 3, anggota himpunan B iya adalah A dan B. Kita lihat contoh 1. Anggota himpunannya adalah 1, A. Ya, dia relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena 2 tidak mempunyai pasangan dan 3 juga tidak mempunyai pasangan. Nomor 2 tentu juga bukan fungsi. Ya. Nah, karena angka 2 pada anggota himpunan A dan angka 3 pada anggota himpunan B tidak mempunyai pasangan. Ya, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukan fungsi. Kita lihat nomor 7. 1A, 2B artinya 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B. Dia relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena angka 3 tidak memiliki pasangan. Ya. Maka begitu pula yang terjadi pada nomor 8. Iya, angka 2 tidak mempunyai pasangan. Nomor 9, angka 3 tidak mempunyai pasangan. Nomor 10, angka 2 tidak mempunyai pasangan. Angka 11, iya tentu angka 1 tidak mempunyai pasangan pada himpunan
B, dan nomor 12, ya, angka 1 juga tidak mempunyai pasangan pada himpunan B, sehingga nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 juga bukan fungsi. Selanjutnya kita amati nomor 13. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Iya, ini sesuai dengan ciri-ciri fungsi tadi yang kita sebutkan, ya, bahwa anggota himpunan A hanya memiliki satu pasangan pada anggota himpunan B. Jadi pasangannya hanya satu, yaitu A. Angka 2 pada himpunan A hanya memiliki satu pasangan pada himpunan B. Dan angka 3 juga hanya memiliki pasangan satu pada anggota himpunan B. Maka nomor 13 merupakan fungsi. Begitu pula nomor 14, ya. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Jadi yang kalian perhatikan adalah himpunan pertama satu saja pasangannya. Anggota himpunan kedua, ya, anggota 2 pada himpunan pertama maksudnya ibu juga hanya mempunyai satu pasangan. 3 juga hanya mempunyai satu pasangan, yaitu B. Iya. Kita amati lagi nomor 15, nomor 16, 17, 18, 19, 20. Semua anggota himpunan pertama hanya memiliki satu anggota pada himpunan kedua. Maka nomor 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 merupakan fungsi. Iya. Jadi dari 20 contoh relasi yang ada pada contoh tersebut di atas, hanya 8 yang merupakan fungsi. Selebihnya tidak memenuhi untuk dikatakan sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, kita lanjut. Kalau begitu, kita harus tahu syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota himpunan B, dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Ya, bagus sekali anak-anakku, mudah-mudahan kalian mengerti. Ya, sekarang kita amati contoh diagram panah berikut. Iya, manakah yang merupakan fungsi dari dua contoh tersebut? Apakah gambar I1? Apakah gambar I2? Kita lihat bersama. Gambar I1 anggota himpunan A adalah PQR, dan anggota himpunan kedua atau himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Kita lihat anggota himpunan pertama P hanya mempunyai satu pasangan, jadi P,1. Selanjutnya Q,3 hanya satu pasangan juga, dan R,2 juga mempunyai satu pasangan pada himpunan kedua. Berarti gambar I1 merupakan fungsi. Kita lanjut. Lihat dan amati gambar I2. Iya. Apakah fungsi atau bukan? Bagus sekali. Bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Coba kita amati. Anggota himpunan A, yaitu P, memiliki 4 pasangan pada anggota himpunan B. Ya, jadi P,1, P,2, P,3, P,4. Dia memiliki 4 pasangan, berarti tidak memenuhi syarat sebagai fungsi. Masih ada alasan lain kenapa pada gambar kedua bukan fungsi. Coba amati anggota himpunan A, yaitu Q dan R. Kenapa dia bukan fungsi? Karena QR tidak mempunyai pasangan pada anggota himpunan B. Anak-anakku sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Iya.
Masih ingat pelajaran kita yang dahulu yang Ibu kirimkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang domain, kodomain, dan range. Ya, ingat ya, domain itu adalah himpunan A atau daerah asal yang anggotanya terlihat pada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada anggota himpunan kedua yaitu himpunan B itu disebut daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah A, B, C, D, E. Sedangkan daerah hasil atau range-nya adalah hasil dari himpunan A yang kena anak panah pada anggota himpunan B, yaitu A, C, E. Ya, masih ingat bukan? Lanjut ke contoh 3.1 pada halaman 13 di LKPD anak-anakku sekalian. Ya, perhatikan nak ya. Kalau himpunan pasangan berurutan 1,A, 2,A, 3,A merupakan fungsi dari 1, 2, 3 ke A, B, maka domain dan kodomain dari fungsi tersebut adalah domainnya 1, 2, 3 dan kodomainnya adalah A, B. Ya. Kita lanjut dengan contoh 3.2. Pasangan berurutannya, himpunan pasangan berurutannya A,3, B,1 merupakan fungsi dari A, B ke 1, 2, 3. Maka domainnya adalah A, B dan kodomainnya atau daerah kawannya adalah 1, 2, 3. Kalian sudah paham bukan? Selanjutnya contoh 3.3. Misalkan ada anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan B 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah satu lebihnya dari. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B termasuk fungsi? Iya. Kita amati nak ya. Anggota himpunan A yaitu 1. Adakah pasangannya pada anggota himpunan B? Adakah pasangan 1 lebihnya dari anggota himpunan B? Ya, tentu tidak ada. Apakah 2? 1 lebihnya dari. Adakah anggota pasangannya pada anggota himpunan B yang 1 lebihnya dari 2? Ya, tidak ada. Karena ada anggota himpunan A yaitu 1, 2 tidak mempunyai pasangan pada anggota himpunan B, maka relasi dari A ke himpunan B bukan fungsi. Ya, kenapa? Karena ya, himpunan pasangannya yang paling tepat hanya 3,2 dan 4, 3. Benar sekali. Karena 3 1 lebihnya dari 2 dan 4 1 lebihnya dari 3. Iya. Sehingga ada anggota himpunan A yaitu 1, 2 dan 5 tidak mempunyai pasangan pada anggota himpunan B, maka relasi tersebut bukan fungsi. Kalian sudah paham nak? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita sudah masuki sudah berada pada tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu kalian bisa memahami contoh fungsi dan bukan fungsi. Ya, amati tabel yang ada pada slide. Contoh fungsi ada 7 dan contoh bukan fungsi juga ada 7. Iya. Nomor 1 pada contoh fungsi. Kenapa dikatakan fungsi? Coba amati nak.
himpunan yang pertama 1, 2, 3 kan? Iya. Anggota himpunan yang kedua, iya, A. Jadi 1 pasangannya ke A, 1, A, 2, A, 3, A. Iya. Setiap anggota himpunan A hanya memiliki 1 pasangan pada anggota himpunan B, sehingga dia fungsi. Jadi fokus perhatian kalian adalah pada daerah domain atau daerah asal. Hanya 1 pasangannya. Jadi hanya 1 kali. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Coba kita lihat lagi contoh yang bukan fungsi. Kenapa 1 ke A, 2A, 2, B itu bukan fungsi? Coba lihat hanya 1 kali 1 pasangannya pada himpunan kedua. Kalau 2 pada himpunan pertama itu mempunyai 2 pasangan, yaitu 2A, 2B. Ya, kalau kita gambarkan dengan diagram panah tentu 2 anak panahnya. Ya, maka dia bukan fungsi. Ya. Lanjut lagi contoh 2. 1 ke B, 2 ke B, 3 ke B. Dia adalah fungsi. 1, 2, 3. Tidak double-double kan? Iya, pasangan pada daerah asal atau domainnya. Sedangkan contoh kedua yang bukan fungsi, coba perhatikan nak. Ya, 1 ke B, 2 ke A, 2 ke B. Ada yang double pada daerah domainnya, yaitu 2. Ya, 2 itu mempunyai 2 pasangan pada anggota himpunan B, sehingga dia bukan fungsi. Jadi amati baik-baik nomor 3 yang contoh fungsi, 1, 2, 3. Ya. Nomor 4 juga 1 ke A, 2 ke B, 3 ke A, juga fungsi. Sedangkan coba lihat yang bukan fungsi nak, coba lihat yang bukan fungsi. Contoh 3, kenapa bukan fungsi? Ya karena angka 1 pada himpunan pertama itu memiliki 2 pasangan, yaitu 1, A, 1, B. Begitu pula nomor 4 ya. Angka berapa yang mempunyai 2 pasangan? Bagus sekali. Angka 2, berarti dia bukan fungsi. Iya. Begitu pula contoh yang kelima. Iya, malah angka 2, 3 pasangannya. Bukan fungsi. Nomor 6, iya, 2. Angka 2 juga mempunyai 2 pasangan pada anggota himpunan kedua, jadi bukan fungsi. Begitu pula nomor 7. Angka 3 pada anggota himpunan pertama itu memiliki 3 pasangan pada anggota himpunan kedua, sehingga dia bukan fungsi. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah mengerti contoh fungsi dan bukan fungsi? Bagus sekali kalau kalian sudah mengerti. Ya. Kita lanjut nah. Tujuan pembelajaran kita berikutnya yaitu menentukan banyak fungsi yang mungkin dari 2 himpunan. Oke. Kita mulai dengan contoh 1. Jika himpunan A anggotanya 1, himpunan B anggotanya A, ya, berarti NA sama dengan 1, itu N kecil itu diartikan banyak anggota himpunan A, 1. Banyak anggota himpunan B juga 1. Maka pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, ya, hanya 1. Kita amati diagram panah pada gambar di samping 2.12, kita lihat. Yes, 1 saja. Bagaimana kalau anggota himpunan A-nya 1,2, anggota himpunan B-nya A? Berarti NA-nya ada 2 anggotanya, NB ada 1. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B hanya 1. Kita lihat gambar pada gambar 2.13. Kalau anggota himpunan A 1, anggota himpunan B A, B, berarti NA-nya 1, NB-nya 2. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari anggota himpunan A ke himpunan B ada 2, yaitu 1 ke A, kemungkinan pertama 1 ke A, kemungkinan kedua 1 ke B. Tidak boleh 1 ke A, 1 ke B.
Tidak boleh nak ya, karena dia bukan fungsi. Kalau anak panahnya satu ke A, satu ke B, tidak boleh. Makanya ketika kasusnya seperti pada contoh 3 ini, banyaknya fungsi yang mungkin itu hanya 2, yaitu 1 ke A dan kemungkinan kedua 1 ke B. Ya, bagus. Lanjut nak. Himpunan A 1, 2, 3, anggota himpunan B A. Berarti NA ada 3 anggotanya, NB hanya 1. Maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B juga hanya 1. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Kalian sudah paham? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika anggota himpunan A-nya 1, anggota himpunan B-nya A, B, C, berarti banyaknya NA adalah 1, NB adalah 3. Maka pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ada 3. Kemungkinan pertama 1 ke A, kemungkinan kedua 1 ke B, dan kemungkinan ketiga 1 ke C. Tidak boleh 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C. Dalam satu gambar tidak boleh, karena itu bukan fungsi. Jadi yang boleh yang hanya 3 gambar ini nak, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau himpunan A-nya 1, 2, kemudian anggota himpunan B-nya A, B, berarti NA-nya ada 2, NB-nya ada 2 juga. Maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari anggota himpunan A ke himpunan B ada 4. Lihat kemungkinan yang pertama, 1 berpasangan A, 2 berpasangan B. Kemungkinan yang kedua, 1 berpasangan B, 2 berpasangan A. Kemungkinan ketiga, 1 berpasangan A, 2 berpasangan A. Dan kemungkinan keempat, 1 berpasangan B, 2 berpasangan B. Ya, jadi perhatikan diagram panahnya. Semua anggota himpunan pertama hanya memiliki 1 pasangan pada anggota himpunan kedua. Selanjutnya, jika himpunan A 1, 2, 3, berarti NA-nya 3, himpunan B anggotanya A, B, berarti NB-nya ada 2, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Bagus sekali, ada 8. Perhatikan dan amati baik-baik gambar relasi atau tepatnya adalah fungsi atau pemetaan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B ada 8. Amati anggota himpunan A, semua hanya mempunyai 1 pasangan pada anggota himpunan B. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah paham? Iya. Nah, maka tabel berikut adalah cara agar kalian dapat menentukan banyaknya pemetaan dari suatu himpunan A ke himpunan B. Ya. Jadi kita mulai dari yang pertama tadi ya, yang ada di slide, bahwa ketika anggota atau banyaknya anggota himpunan A1, banyaknya anggota himpunan B1, maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B atau dari himpunan A ke himpunan B hanya 1. Ya, itu diperoleh dari 1 pangkat 1. Ya. Kemudian banyaknya anggota himpunan A2, banyaknya anggota himpunan B1 juga 1. Kenapa bisa 1? 1 berpangkat 2. 1 berpangkat 2 kan artinya 1 kali 1, berarti 1. Lanjut, banyaknya anggota himpunan A1, banyaknya anggota himpunan B2, berarti 2 pangkat 1, berarti ada 2. Benar. Lanjut ke tabel berikutnya.
banyak anggota himpunan A 3, banyak anggota himpunan B 1, maka banyaknya pemetaannya mungkin hanya 1. Kenapa bisa 1? 1 pangkat 3. Ya. Lanjut. Banyaknya anggota himpunan A 1, banyaknya anggota himpunan B 3. Maka iya, bagus sekali. Banyaknya pemetaannya mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 3. Kenapa bisa 3? 3 pangkat 1. Bagaimana kalau banyaknya anggota himpunan A 2, banyaknya anggota himpunan B juga 2, maka ada 4 himpunan. Iya, betul. Ada 4 banyaknya pemetaannya mungkin dari himpunan A ke himpunan B, yaitu 2 pangkat 2. Kita lanjut. Banyaknya anggota himpunan A 3, banyaknya anggota himpunan B 2, maka banyaknya pemetaannya mungkin ada 8. Kenapa bisa 8? 2 pangkat 3. Kita pelajari nak ya, kita pelajari polanya ya dari awal sampai akhir. Iya, jika banyaknya anggota himpunan A, NA adalah A, dan banyaknya anggota himpunan B atau NB adalah B, maka banyak pemetaan yang mungkin dari anggota himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A, atau banyaknya anggota himpunan B berpangkat dengan banyaknya anggota himpunan A. Jadi kalau begitu, kalau banyaknya anggota himpunan A 2, kemudian banyaknya anggota himpunan B 3, maka berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari anggota himpunan A ke himpunan B? Bagus sekali. Ada 9. Kenapa ada 9? Karena 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Ya. Alhamdulillah sekarang materi Ibu sudah sampaikan. Tinggal kalian mengulang-ulang video ini agar kalian bisa paham nak ya. Selanjutnya setelah kalian paham pembelajaran ini, kalian selesaikan tugas ayo kita berlatih 3.2. Iya. Contoh 1, iya, perhatikan aturan sandinya. Kemudian tulis arti pesan sandi berikut. Ya, ada contohnya kan? Di awal-awal tadi Ibu sudah jelaskan. Iya, kalian akan menemui apa arti pesan sandi pada bagian A dan pada bagian B. Kita lanjut anak-anak hebatku dengan tugas kalian yang kedua. Ya. Misalkan ada anggota himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan B 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Nah, pertanyaannya, apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B termasuk fungsi? Untuk mengetahui dia fungsi atau bukan, kalian gambar dengan diagram panah. Dan ingat nak, ciri-ciri fungsi bahwa setiap anggota himpunan pertama hanya memiliki satu pasangan pada anggota himpunan kedua. Ketika syarat itu terpenuhi, maka dia fungsi. Kalau keempat syarat yang Ibu sebutkan di awal, salah satunya tidak terpenuhi, maka dia bukan fungsi. Setelah itu, nomor 3, diketahui himpunan K anggotanya P, Q, dan anggota himpunan L anggotanya 2, 3, 4. Tentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kalian boleh gunakan rumus yang ada di atas tadi. Ya, Ibu jelaskan bahwa untuk menentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan yang pertama ke himpunan yang kedua, ya di atas ada rumusnya. Ya.
Boleh nak, boleh kalian pakai rumus atau boleh menggunakan diagram panah untuk membuktikan ada berapa sebenarnya banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B pada soal himpunan K nak ya. Jadi ada catatan di bawah ya. Himpunan K dan L ganti dengan nama himpunan A dan himpunan B. Iya, berarti himpunan K tadi ganti dengan himpunan A yang anggotanya PQ, himpunan L ganti dengan himpunan B yang anggotanya 2, 3, 4. Iya, maka untuk menentukan banyaknya banyaknya fungsi yang mungkin dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, boleh dengan menggunakan rumus yang ada di atas dan boleh juga dengan menggunakan diagram panah. Selamat bekerja anak-anak hebatku. Ibu yakin dan percaya kalian anak-anak hebatnya SMP Negeri 1 Bantaeng pasti bisa. Ingat, teriak matematika gampang. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Semoga kalian tetap bersemangat, tetap bahagia walaupun kalian belajar dari rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.